mendatangkan namanya PKPNU. Tidak jauh apa yang dialami oleh Al-Mukarram Sohibul Bait. Kami rasakan di Lombok Tengah setelah kita ditinggalkan oleh senior-senior kita. Karena dulu Al-Maghfur Tuan Guru Faisal ketika pulang dari Mekah kedua kalinya, terakhir dia berhaji, kemudian saya pulang dari Mekah, alhamdulillah saya dipanggil oleh beliau Tuan Guru Alwi, Tuan Guru Khairi, Tuan Guru Nuruddin Husni MA, yang ketiganya sudah almarhum, kemudian yang paling Al-Mukarram saya. 4 orang juga yang dipanggil. Ajib bin Ajaib. Ajib bin Ajaib. Yang 4 orang ini dipanggil sama beliau. Apa yang dia keluhkan sama Al-Maghfur dulu, NU ini karena pengaruh daripada Orde Baru. 32 tahun Orde Baru memerintah dan berupaya memadamkan sinar-sinar Nahdlatul Ulama, dan mereka di Lombok ini berhasil. Maka banyak orang-orang pesantren, pondok-pondok pesantren ketika masa Orde Baru ya ketumuna NU nahum. Namun yaktumuna NU nahum, menyembunyikan identitas NU-nya. Karena kalau tertera bintang 9 jangan bermimpi akan dapat sumbangan. Semua guru negeri akan dipindahkan. Maka madrasah kita tinggal untuk penyimpanan gabah. Ini masa Orde Baru. Termasuk manhaj, termasuk pondok pesantren kita, madrasah kita yang di Darek. Semua guru-guru negeri dipindahkan oleh Orde Baru pada masa itu. Maka yang sisa adalah yang kuat ke-NU-annya. Madrasah yang tanpa menggantungkan diri sama pemerintah. Pengaruh Orde Baru itu sehingga terjadilah NU ini hidup segan, mati tidak mau. Gak berani kita adakan acara-acara seperti ini pada masa Orde Baru. Kalau saja ada pegawai negeri sipil yang ngelewes doang manhaj, besok keluar SK mutasinya. Liwan doang. Itu dulu, dan itu masih hidup, saksi-saksi hidup, termasuk ayahanda daripada ini, Lelu Kamal, pejuang paling ketol beliau itu, almarhum Lelu Kamal, dan jika jadi korban juga. Nah niki, setelah kami pulang, maka Tuan Guru Faisal menata NU ini kembali. Bagaimana cara menatanya? Membangun sumber daya manusia. Sehingga beliau membuat namanya takhasus. Yang ngajar di takhasus niki yang dipanggil sama beliau. Beliau Al-Mukarram Al-Maghfur Tuan Guru Faisal, kemudian Tuan Guru Khairi, Tuan Guru Nuruddin, dan Tuan Guru Alwi. Yang 4 ini sudah meninggal dunia, tinggal yang pidato ini saja yang. Maka saya tidak sebut 5, yang 4 yang masih hidup. Yang sudah meninggal ada 4, yang masih hidup 1. Paham? Nah, sehingga alhamdulillah tercetaklah kader-kader NU yang sekarang ini. Nah, kemudian Bagu juga membenahi diri, karena Bagu alumni Bengkel. Semua alumni Bengkel kerjasama dengan alumni Manhaj, menyatu. Dengan apa?
melalui Fatayat Muslimah nyatu di sana. Tidak pandang dari mana datangnya, dari mana sumbernya. Yang penting Nahdlatul Ulama. Ini pun masih tercecer. Kenapa? KNU-nya tidak diragukan, tapi belum punya amunisi. Marakain tentara polisi berduin pistol lek sedut lek kem lagu dinar mimis. Jadi laga-laga nur. Tetapi kita mencari amunisi itu. Sayalah yang mencarinya. Saya utus 4 orang tadi itu. 4 orang ke Jawa, pulang dari 4 orang. Maka alhamdulillah kita isi. Dan bukan kita yang mengisi, tetapi datang dari Jawa, utusan dari PBNU. Sehingga alhamdulillah terkader sampai terakhir kemarin di Lombok Timur sebanyak 1.600 kader. 1.600 kader. Karena di Jawa Timur itu kalau sudah PKPNU yang mengadakannya, sudah lautan manusia. Ini yang saya inginkan sekarang. Mudah-mudahan nanti program ini kita adakan di semua pondok pesantren yang sedikit, misalnya satu kecamatan, satu tempat pengkaderannya. Dan begitu selesai diisi dengan KNU-annya dan diisi dengan amunisi, supaya jangan membeliau orang ini, maka adalah ada baiat. Diisi dulu dengan amunisi, ilmu, kemudian amunisi sudah ada, kemudian baru dibaiat. Baiatnya apa isinya? As-sam wa ta'ah. Dan mencium bendera Nahdlatul Ulama, mencium bendera merah putih. Yang belum dikader, yang belum masuk PKPNU, belum pernah mencium secara resmi formal bendera merah putih maupun bendera Nahdlatul Ulama. Coba tanya yang belum ikut. Saya angkatan pertama dan nomor 1 absen saya. Ketua kelasnya tidak datang. Suhaimi namanya ketua kelas di jalan ya. Jadi kalian yang belum pernah ikut dikaderkan di Nahdlatul Ulama PKPNU, saya hakul yakin belum mencium secara formal bendera Nahdlatul Ulama maupun bendera merah putih. Setelah kita menciumnya, dibaiat. Maka jangan heran, orang-orang yang militan NU itu saya tanya, PKP-nya di mana? PKP-nya di mana dulu? Oh, saya di Jawa dulu. Oh, pantas. Dan tidak pandang jabatan. Jadi tukang antar surat iya, jadi tukang tulis iya, duduk di depan komputer juga iya, jadi rais syuriah juga oke. Kalau sudah PKPNU ini tidak lihat jabatan, tidak datang juga obo namanya. Obo ada datang. Obo ini Ampuraya, dia sudah S1, S2, disuruh ngantar surat, nggih. Tuh kantor kamu, iya. Kemana saja tidak pernah bilang tidak, tetapi tidak pernah lapar dan selalu rokok ada di kantongnya. Berkat NU. Ini jangan ragu ber-NU ini. Jangan ragu menjadi orang Nahdlatul Ulama. Banggalah menjadi kader Nahdlatul Ulama. Ampuraya. Maka cucu saya dari kecil, Muhammad. Siapa kita? Bangun, bangun. Tulis. Siapa kita? Pancasila, NKRI, merempat. Cucu saya ini kalau sedang nangis,
nangis. Duduk. Cucu saya, dia kan nangis. Mau siapa kita nentuin terus saya. Sampai begitu. Maaf. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ke-NU-annya ini, alhamdulillah kita sudah menerima dari dulu. Tetapi PKPNU ini secara lembaga dan secara formal kita sudah diisi dengan amunisi dan juga diisi dengan baiat. Apa itu baiat? Karena saudara-saudara kita yang di sebelah sana baru entama sanawiyah dong terbaiat. Tapi kita tidak sembarang membaiat. Kenapa? Siapa tahu nanti tidak bisa yang dia pegang, maka kena dengan baiat itu sendiri. Dan baiat kita ini taat kepada Allah, taat kepada agama, kemudian mempertahankan ahlus sunnah wal jamaah, dan yang berikutnya yaitu tetap di bawah Persatuan Kesatuan Republik Indonesia.